Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aristi Dian Purwanto dengan NIM 242180001. Saya Ananda Hikmah Maulana dengan NIM 242180048. Kami dari kelas A semester 3, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purworejo akan membuat video wawancara panitia PPKMB dan panitia Masta untuk memenuhi tugas keterampilan berbahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aristi Dian Purwanto dari kelas 3A, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya ingin membuat tugas dari Bu Arum, yaitu mewawancarai panitia PKKMB. Mohon maaf, sekarang saya dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Ferdian dari Prodi PKSD, saya si acara PPKMB tahun 2025 ini. Oh, baik, dengan Pak Ferdian ya. Ya. Di sini saya ada beberapa pertanyaan untuk Bapak. Yang pertama, apa sih tujuan dari PKKMB ini, Pak? Nah, tujuan dari PPKMB yaitu pertama mengenalkan mahasiswa baru terkait dengan dunia kampus. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, mengenalkan identitas kampus. Kampus kita kan kampus Muhammadiyah ya, Mbak. Yeah. Itu berbeda sekali dengan kampus-kampus yang lain. Jadi itu memang ada identitas tersendiri. Kemudian yang ketiga, di sini ada beberapa materi yang disampaikan untuk membekali kesiapan mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan. Yeah. Baik, selanjutnya, menurut Bapak, bagaimana antusias mahasiswa baru dalam mengikuti acara PKKMB ini? Oke, antusiasnya itu sangat luar biasa, positif. Bahwasanya tadi ketika sesi tanya jawab banyak sekali yang bertanya, bahkan sesi tanya jawabnya itu kurang waktunya seperti itu indikator yang pertama. Terus kemudian yang kedua, terbukti ketika sore ini ya, closing party itu sangat meriah, dari mahasiswa banyak sekali yang berjoget-joget di bawah. Itu menunjukkan bahwasanya mahasiswa itu sangat luar biasa antusias mengikuti kegiatan ini. Kalau kendalanya sendiri itu ada tidak, Pak, dari mahasiswa? Oke, kalau kendala dari mahasiswa itu yang saya amati yaitu terkait dengan keberangkatan pagi, Mbak. Banyak mahasiswa itu yang pagi datangnya itu ya agak siang. Ini yang jadi kendala. Terus kemudian yang kedua, ada beberapa mahasiswa yang memang sakit, Mbak. Tadi banyak sekali yang sakit. Kemudian pas hari pertama ketika kita pembukaan juga hujan, jadi mahasiswa harus perlu memakai mantel dan juga payung. Tapi alhamdulillah sampai hari ini sudah lancar semuanya. Alhamdulillah. Berarti ini hari terakhir PKKMB ya, Pak? Ini hari kedua PPKMB. Besok pagi itu masa ta'aruf dari IMM ya, masa ta'aruf. Kemudian hari Kamis SOTK Prodi dan juga fakultas. Hari Jumatnya itu pawai ta'aruf. Iya, baik. Selanjutnya, mungkin bagaimana proses persiapan panitia sebelum kegiatan ini dilaksanakan? Oke, yang pertama kita amati terlebih dahulu jumlah mahasiswa barunya ada berapa. Kita hitung terlebih dahulu, dari beberapa prodi itu kita hitung terlebih dahulu. Kemudian kita ajukan ke kampus konsep PPKMB kita, konsepnya seperti ini, kita mendatangkan pembicara seperti ini, dan kemudian nanti anggaran cair baru kita selenggarakan acaranya seperti itu. Ya, baik. Untuk perbedaan kegiatan ini sama kegiatan tahun lalu itu apa, Pak? Nah, perbedaannya saat ini kita mengonsep tema budaya yang ada di Nusantara. Itu sebagai contoh, kelompok 1 sampai 30 itu berdasarkan provinsi masing-masing. Misalnya kelompok 1 provinsi Jawa Tengah, kelompok 2 provinsi DKI Jakarta dan seterusnya. Baik, mungkin untuk yang terakhir, untuk peran dosen dan pihak kampus dalam mendukung PKKMB itu apa aja sih, Pak? Nah ya, perannya yang pertama yaitu kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memaksimalkan acara ini dengan menghadirkan pembicara yang hebat. Kemarin yang pertama dari Bapak Dion, kemudian Bu Isna, yang terakhir tadi pagi itu dari Bapak Dr. Naji ya. Itu kita hadirkan di situ supaya bisa membekali mahasiswa. Nah, peran dosen di sini hanya sebatas mencarikan materi yang
pas atau sesuai dengan zaman saat ini. Jadi materinya itu tidak basi lah, bahasanya seperti itu. Mengikuti zaman sekarang Iya, gitu ya Pak. betul sekali. Baik, mungkin itu saja Pak Iya. pertanyaan dari saya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya Bapak. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Maulana dari Prodi PGSD kelas 3A. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu panitia Masta 2025. Boleh berkenalan dulu dengan kakak siapa? Nama saya Muhammad Rifai, biasanya dipanggil Rifai, dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi semester 7. Boleh tahu kak dari si apa? Kalau di sini diamanai sebagai koordinator lapangan sih. Baik, saya ada beberapa pertanyaan untuk kakak. Yang pertama, apa sih yang menjadi alasan kakak menjadi panitia Masta tahun ini? Tentunya ini adalah sebagai sebuah amanah daripada semua yang tergabung di IMM untuk kemudian bisa berkecimpung di kepanitiaan, baik itu di kepanitiaan secara khusus maupun di fasilitatoran seperti itu. Jadi memang sudah ada bagian itu. Kemudian, apa tujuan utama diselenggarakan Masta tahun ini? Tujuan utamanya adalah terkait dengan analisis di lapangan terkait dengan peran mahasiswa yang mulai menurun, kemudian organisasi yang mulai sepi, kemudian sebagai acara ini sebagai untuk perkaderan di Muhammadiyah untuk memperkenalkan terkait dengan ortom-ortom yang ada di Muhammadiyah, maka hendaknya ada acara Masta ini untuk bisa memperkenalkan terkait dengan hal-hal tersebut dengan tema yang memang dekat dengan mahasiswa baru. Untuk temanya sendiri itu apa kak untuk tahun ini? Untuk tahun ini tema yang kita angkat itu adalah Indonesia Emas 2045, peran mahasiswa dan juga organisasi kemahasiswaan di era tantangan sosiatif 5.0. Kalau persiapan panitia dalam menyusun kegiatan ini tuh gimana kak? Persiapannya kita lumayan singkat, bisa dibilang kurang lebih hanya 1 bulan. Itu kita mulai persiapan terkait dengan pembagian kepanitiaan, kemudian job desk dan juga langsung eksekusi di kepanitiaan tersebut. Memang terkesan cepat dan alhamdulillah dapat terlaksana sampai dengan selesai. Lancar ya kak kegiatannya. Kemudian ada tantangan nggak sih kak selama kegiatan ini? Tantangan tentunya di setiap periodenya acara Masta itu selalu menghadirkan tantangan tersendiri, mulai daripada mahasiswanya, kemudian daripada mahasiswa yang baru tadi ya, terusan terkait dengan kondisi lapangan yang kadang kita tidak bisa tebak dan itu memerlukan berbagai macam rencana yang untuk bisa mendukung terkait dengan rencana apabila ada yang gagal. Kemudian bagian acara mana nikah yang diantusiasi oleh mahasiswa baru ini? Tentunya kalau mahasiswa baru sebenarnya lebih antusias untuk ada di yang outdoor, yang di luar ruangan. Tetapi kalau full di luar ruangan maka mahasiswa akan kepanasan ataupun yang lain sebagainya. Maka kita buat hybrid outdoor maupun indoor, yaitu untuk bisa kayak ada materi supaya dari mahasiswa itu juga tidak kepanasan di luar. Kemudian menurut panitia manfaat apa nih yang bisa diambil mahasiswa baru dari Masta ini? Tentunya dari mereka kenal terkait dengan organisasi kemahasiswaan yang ada di UMB ini, kemudian terkait dengan ortom-ortomnya, dan juga terkait dengan tema yang kita angkat, peran mahasiswa. Perannya itu apa saja mereka tahu, mereka sadari, dan juga ada ketertarikan untuk bisa mengikuti di organisasi kemahasiswaan itu. Kemudian bagaimana nih cara panitia menjaga kekompakan dan kerjasama selama Masta berlangsung? Tentunya yang pertama pasti adalah terkait dengan komunikasi yang selalu kita jaga. Memang ada dinamika terkait dengan komunikasi, namun bagaimana kita untuk menyikapi dinamika tersebut, kita jaga, kita saling komunikasi terus menerus, itu yang kemudian dapat melunakkan terkait dengan tentang komunikasi. Yang terakhir nih kak, apa pesan dan harapan panitia untuk mahasiswa baru agar lebih bisa semangat berorganisasi dan berkuliah? Tentunya di era tantangan seperti saat ini, kemudian visi Indonesia ke depan 2045 sebagai sebuah negara maju, tentunya bukan hanya
membutuhkan mahasiswa yang biasa-biasa saja, tapi perlu adanya mahasiswa yang memang memiliki kompetensi lebih, memiliki moral yang baik, dan juga memiliki terkait dengan semua hal yang mereka butuhkan untuk menghadapi tantangan tersebut. Sehingga salah satu yang diharapkan adalah mereka punya kesadaran bagaimana peran mahasiswa dan juga organisasi mahasiswa dalam mengasah terkait dengan kemampuan mereka sendiri. Terima kasih banyak Kak atas jawaban dan waktunya. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian video wawancara dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.